Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama alaina bi ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita mengambil langkah untuk menjalani kehidupan ini, tentunya banyak ujian, rintangan yang akan kita hadapi. Dan itu sudah menjadi kepastian bagi diri kita, kita akan menghadapi semua itu. Akan tetapi, cara kita mengambil langkah tersebut, itulah yang paling baik yang harus kita lakukan. Karena setiap apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayat ini menjadikan pegangan yang amat kuat bagi diri kita ketika kita ingin melangkah, ketika kita ingin beramal, melakukan segala sesuatu besar kecil, baik dan tidak, bahwasanya di situ ada malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Dan beruntungnya menjadi orang beriman, karena setiap yang ia lakukan, besar kecil, dipandang orang maupun tidak, akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang beriman senantiasa meniatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita menjalani kehidupan ini, tentunya kita tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah. Salah satu cara Allah mencintai diri kita, bahwasanya Allah akan menguji diri kita. Dengan ujian tersebut, kita akan semakin kuat dan semakin kuat. Ibaratkan pohon kelapa, dia berawal dari kelapa yang sangat kecil, masih tunas kecil, maka akarnya cuma tumbuh 1, 2, 3. Kemudian semakin dia bertumbuh, maka akarnya akan semakin menguat di tanah. Semakin banyak akar yang kuat, maka dia semakin tumbuh ke atas. Semakin banyak mengakar ke tanah, semakin tumbuh ke atas dan menjulang tinggi. Dan ketika dia diterpa angin, hujan, dan lain sebagainya, dia akan semakin kuat. Kenapa? Karena pondasi untuk dirinya sudah kuat. Begitu pula dengan diri kita. Kita sebagai manusia akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam permasalahan, bermacam hal. Dan itu tujuannya agar kita menjadi manusia yang semakin mulia. Ma aswabi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, bahwasannya segala musibah yang terjadi di muka bumi ini, termasuk yang terjadi pada diri kita, melainkan semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauhil Mahfuz. Kemudian yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Kenapa Allah sampaikan ayat demikian? Ternyata Allah lanjutkan ayat berikutnya, agar supaya ketika kita diberikan sebuah kesenangan, nikmat oleh Allah, kita tidak senang yang berlebihan. Begitu pula sebaliknya, ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian yang terasa berat bagi diri kita untuk melangkah, mengambil kehidupan ini, kita tidak berputus asa. Itulah tujuan Allah memberikan ujian, cobaan kepada diri kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga
dengan adanya ayat-ayat tadi menjadikan kita semakin semangat menjalani hidup ini. Karena hidup kita yang sesungguhnya bukan hanya di dunia ini, akan tetapi kehidupan nanti ketika berjumpa dengan Allah, kehidupan nanti ketika di hari akhirat, disitulah kita akan kekal abadi. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, akan ada balasannya di sisi Allah. Dan setiap keburukan yang kita lakukan, bisa juga ada balasannya dari Allah. Maka dari itu, jangan pernah melakukan keburukan. Kalau seandainya kita terjerumus ke dalam keburukan, hendaklah iringi dengan istighfar, dengan amal kebaikan. Karena amal kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.